awal sekali lagi. Sayang dengan sayapmu naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah kisah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selama-lamanya. selamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Kita nyanyikan bersama-sama. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat membalas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam bagi Dia hanya Yesus, hanya Yesus, hanya bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengan firman Tuhan, kita nyanyikan
karunia kau beri. Tak bisa habis kasih rahmatmu, selalu baru dan tak pernah telah bertemu. besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi mereka syukur. Dan kasih buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang mau firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Rasma. Silakan Pak Dodi. Oke. Ya, baik. Kita berdoa dulu sebentar dan bersyukur untuk kesempatan yang terbaik sore ini Tuhan berikan buat kita. Bapak, kami naikkan syukur. Terima kasih buat hadirat-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Hadirat-Mu lah yang kami rindukan. Bahkan persekutuan kami pribadi dengan Engkau bersama-sama juga dengan sahabat kami semua adalah hal yang terpenting ya Bapak. Lebih dari segalanya ya Tuhan. Bahwa di dalam persekutuan kami inilah Engkau mau Tuhan melepaskan, memerintahkan berkat turun atas kami. Dan Engkau juga bersemayam di atas pujian kami. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Rasman yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kalau sebentar kami juga akan dengar kebenaran firman. Kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk menyampaikan dan mendengar dan menerima yang terbaik buat porsi kami masing-masing hari ini. Dan pasti akan memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Firman kebenaran yang kami mau dengar adalah firman yang hidup, yang bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak buat setiap kami, tidak ada seorang pun yang bergabung hari ini secara kebetulan ya Bapak. Terima kasih buat tubuh Kristus ilahi Tuhan yang sudah bersama-sama bersekutu malam ini. Dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur. Saya ingin sapa teman-teman semua. Ada Pak Pendeta Komingguan ya bersama kita. Ada beberapa undangan sahabat dan saudara saya, ada Ibu Titi juga. Welcome, terima kasih. Ada Pak Agus Chandra, Pak Anfal, teman-teman semua. Biar kita malam ini menikmati kebenaran firman Tuhan, sebagaimana firman itu yang kita percaya adalah firman yang hidup bagi kita. Saya mau share materinya juga, saya sudah sempat share ke Ibu Pendeta Elia juga dan teman-teman. Kalau ada yang ingin nanti mungkin bisa di-share di grup TKI ya, Tubuh Kristen. Tubuh Kristus. Saya percaya kiranya semuanya ini dapat memberkati. Ya, saya berikan judul malam ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya coba renungkan dari hal-hal yang saya juga coba hidupi dalam setiap perjalanan iman saya juga bersama keluarga pastinya. Saya terpaku kepada sebuah renungan tentang kaki yang berlubang paku. Ya, bahwa kaki adalah bagian di mana bagian tubuh juga bukan saja berlubang paku, tapi ada 2 poin yang kita mau renungkan sama-sama malam hari ini adalah yang kedua, kondisinya adalah berdebu. Jadi berlubang paku jelas satu-satunya kaki yang berlubang paku yang sudah ditunjukkan, disaksikan bukan saja sebagai sejarah, tapi fakta kenyataan ketika Yesus sendiri menunjukkan tangannya yang berlubang paku kepada Thomas muridnya. Dan tangan yang berlubang paku juga pasti disaksikan oleh semua murid Tuhan Yesus. Pasti. Dan setiap mereka yang kemudian menghantar Tuhan Yesus naik ke surga, mereka juga pasti akan melihat kakinya yang berlubang paku. Kaki yang berlubang paku yang saya coba renungkan. Bahwa kaki inilah yang telah berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, menggendong kita. Ya, nanti ada kisah footprint, ya ada sebuah cerita tentang jejak kaki di tanah pasir yang berdarah-darah. Ternyata itu adalah kakinya Tuhan ketika menggendong kita. Ya, jadi kaki Tuhan Yesus sendiri sudah berlubang untuk menggendong dan membawa kita jalan bersama-sama. Sebagaimana dia ikut di dalam perjalanan orang yang frustrasi, muridnya yang frustrasi, 2 orang yang mau kembali ke Emmaus. Dan dia berjalan bersama-sama muridnya. Sehingga ini menjadi renungan yang lengkap. Saya percaya Bapak Ibu juga ketika nanti akan mencoba renungkan kembali, pasti menemukan hal-hal indah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pasti menjadi berkat karena firman itu hidup buat kita. Poin kedua nanti tentang kaki yang berdebu, maka saya akan juga coba sama-sama lihat bersama Bapak Ibu Saudara. Apakah slide-nya dapat terlihat jelas ya? Ya. Di dalam Ya, jelas. Yesaya, ya terlihat jelas ya, terima kasih. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak jadi lesu. Mereka jalan tidak jadi lelah. Lari dengan kaki, berjalan dengan kaki. Ya, ini semua bagian di mana kaki menjadi alat utama juga selain tangan dalam hidup kita. Menjadi identitas pribadi kita, saudara ya. Identitas pribadi kita. Kaki dan tangan. Tangan kita bekerja, memberikan buah tangan kita, karya kita. Ada orang yang bisa menghasilkan mahakarya dalam hidupnya. Luar biasa dengan tangan kita. Tapi kaki tidak kalah pentingnya, saudara ya. Bahwa dengan kaki ini juga kita dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui setiap langkah perjalanan orang benar ya.
Kisah Para Rasul 14 ayat 10, ini peristiwa Rasul Paulus berbicara langsung kepada orang yang sedang lumpuh. Ketika kaki lumpuh, saudara, semua kembali, rasanya dunia hancur. Itu sebabnya banyak pria yang terkena stroke kemudian nggak bisa jalan. Itu seperti dunia yang runtuh. Iya, kenapa? Karena kemudian dengan lumpuhnya itu, dia bergantung sepenuhnya dengan orang lain. Bergerak bergantung dengan orang lain. Mau kemanapun bergantung. Bahkan yang tadi, apalagi ketika dia membayangkan, dulu saya bisa ini. Dulu saya pelari. Dulu saya perenang. Dulu saya bisa jalan sekian kilometer. Dulu saya bisa bekerja ke sana kemari. Dengan kaki itulah. Orang yang lumpuh demikian ini ternyata Tuhan juga dalam berbagai macam manifestasi kesembuhan ilahi yang terjadi, mujizat yang terjadi. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang lumpuh. Sehingga Paulus berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri. Lalu berjalan kian kemari. Orang itu melonjak berdiri dan kemudian berjalan kian kemari. Saudara, ayat yang ke-11-nya, justru itu adalah hal yang penting saya lupa cantumkan. Ayat yang ke-11 kemudian dikatakan, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Paulus dianggap dewa, ya. Dianggap dewa, dan ini mujizat. Kalaupun hari ini peristiwa ini ulang terjadi, ini juga sebuah mujizat besar, saudara, ya. Bahwa Paulus berkata, kata-kata Paulus ini bagus sekali, saudara. Berdirilah tegak di atas kakimu. Saya mau perluas kata-kata ini dengan membayangkan Paulus itu mengajak kita berdiri dengan iman yang teguh. Berdiri dengan imanmu. Berdiri dengan keyakinanmu. Bahwa Tuhan sudah berikan kita kaki untuk berdiri, berjalan dan berlari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, ya. Bahwa ini bukan saya bicarakan tentang fisik, ya. Memang fisik, tetapi kaki ini gambaran identitas diri kita, ya. Bahwa kita diberikan tangan dan kaki untuk berkarya sepanjang hidup kita. Itu sebabnya kesehatan tubuh kita sangat penting, ya. Di dalam Habakuk pasal 3, Habakuk juga nabi kecil juga berbicara dari ayat 17 sampai 19 membayangkan sebuah atau sepasang kaki, atau buat binatang itu empat-empatnya adalah kaki, kaki depan dan kaki belakang. Maka Habakuk berkata, dengan iman, saudara, ya, saya suka dengan kata-kata yang dikatakan seperti ini. Sekalipun, walaupun, bagaimanapun, apapun. Wah, itu kalau sudah pakai pun itu artinya dalam bahasa Jawanya pokoknya, ya, pokoknya itu udah nggak bisa digoyahkan. Orang yang bisa berkata sekalipun, itu orang-orang yang punya prinsip yang tidak tergoyahkan. Berdiri dengan prinsipnya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Wow. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Tambah lagi, sekalipun dia katakan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wah, nggak bisa beri korban. Tidak ada lembu sapi, nggak bisa diampuni dosanya, saudara. Tidak ada korban yang bisa diberikan. Bagaimana nasib orang-orang yang datang ke bait Allah kalau tidak ada kambing atau tidak ada lembu, saudara? Sekalipun itu terjadi. Nah, kata-kata ini, namun, jadi kata sekalipun itu harus berkelanjutan dengan kata namun. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, kakiku seperti rusa. Saudara mungkin pernah lihat kambing. Khusus saya namanya saya lupa. Tapi ada kambing yang bisa mendaki hampir 90 derajat, hampir 90 derajat kemiringannya. Jadi hampir tegak lurus. Tapi ada kambing atau rusa juga dapat berdiri di sana dengan keseimbangan. Bahkan bisa melompat dan bisa berlari. Wow.
Kalau bukan Tuhan, saudara, itu mustahil ya. Itu sebabnya hanya seekor binatang rusa ataupun kambing dapat berdiri di kaki bukit dengan kekuatan kakinya. Siapa yang membuatnya, saudara? Kalau bukan Tuhan yang kita sembah, yang juga memberikan kita kaki. Sekali lagi identitas diri kita yang bisa melakukan sesuatu. Maka itu hari ini kita mau bahas kedua hal ini. Kaki yang berlubang paku dan juga kaki yang berdebu, saudara ya. Nah, dari kaki ini saya suka menyanyi menyembah ya. Seperti Pak Rasman tadi, saya suka senang kita bisa dibawa masuk dalam hadiratnya. Ada banyak hal lagu. Coba Bapak Ibu renungkan kata-kata lagu yang ada kata kakinya. Yang ada kakinya. Entah kaki siapapun, atau kaki rusa, atau lagu sekolah minggu, King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Bukan itu maksud saya ya. Kaki ini gambaran bagaimana seorang penulis lagu bisa menyampaikannya. Bapak Ibu pasti tahu lagu Give Me a Heart. Give me a heart to bow down before you. Give me a heart to worship before you. Give me a heart to praise thy name and to love you just the same as a woman when she came to another with you. Wanita yang datang ke kaki Yesus bukan sekedar datang, bukan sekedar menciumnya, tetapi menumpahkan minyak narwastu yang mahal dan membersihkan kaki Yesus dengan minyak itu dengan rambutnya. Wow, ini lagu yang luar biasa sekali, saudara ya. Bahwa seorang wanita seperti ini. Lalu Maria juga, salah satunya Maria sahabat Yesus, saudara dari Lazarus dan Marta, juga duduk diam di bawah kaki Tuhan. Duduk diam di bawah kakimu. Itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu, Tuhan. Ya, Maria duduk diam dan Tuhan katakan ini bagian yang terbaik dari Maria. Ya, luar biasa nggak, saudara ya? Jadi di kaki Yesus adalah tempat posisi bagian yang terbaik di mana kita dapat menerima yang terbaik dari Tuhan. Ada lagu lagi yang saudara pasti tahu terjemahannya ya. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else, above all else. And we come to you and worship at your feet. Menyembah di kakimu Tuhan. Dan ku datang, ku tinggikan engkau di atas segala-galanya. Lagu sekolah minggu Bapak Ibu pasti pernah dengar, atau dari cucu, atau dari anak, atau kita juga pernah menerima lagu ini juga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ini kaki kita, saudara ya, yang kita gunakan menanggapi kasih anugerah Tuhan, sehingga kita mulai cari jiwa dengan kaki kita. Artinya kita mulai lakukan bagian kita. Ayat 5 tentang nomor 5 lagunya tentang iman yang kita terima juga dari anugerah Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Wah, kalau sudah nyanyi itu kita rasanya memang jadi pahlawan iman ya, saudara ya. Lalu ada lagu, kan ku injak iblis di kakiku,
dalam kuasa namanya. Bapak Ibu ada banyak lagu-lagu ya. Saya percaya Bapak Ibu lagu-lagu yang saya tunjukkan tidak asing buat Bapak Ibu. Nah, karena itu hari ini saya ingin sekali kita belajar juga sebentar mengerti makna dari pujian dan penyembahan sesungguhnya. Ini bagian yang saya suka karena saya menghidupi bagian ini, saudara. Untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Apa artinya, saudara, memuji dan menyembah Tuhan? Saya mau bagikan ini sebentar. Memang di luar konteksnya, tetapi saya anggap ini penting karena inilah juga yang akan membangun iman percaya kita, membuat kita bisa berdiri dalam hadirat Tuhan. Ada satu istilah musik. Kalau saudara tanya musik itu apa? Kalau ditanya kita punya pemahaman sendiri tentang musik. Tetapi saya ingin bagikan bahwa musik ini adalah sesuatu yang lebih penting sekedar nada, saudara ya. Sekedar nada atau sekedar uh, genre yang kita suka atau sekedar musik gereja, musik yang bisa membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, bukan sekedar itu. Perlu sebuah pengertian. Ada sebuah istilah di dalam bahasa Inggris berkata, music is not just a tone, but the spaces, bisa dibilang spaces jamak, saudara ya, between tones. Artinya apa? Musik itu bukan sekedar nada, tapi adalah bagian space, jarak antara not yang pertama, not kedua, not ketiga, ada jaraknya, ada harganya. Kalau saudara belajar musik, di sana ada nilai dari sebuah not itu ada setengah, ada satu, ada seperempat, ada seperdelapan, dan itu cara kita nyanyikan dengan benar membuat semua musik menjadi indah. Kalau musik tidak punya harganya itu masing-masing, maka musik tidak akan dapat dinikmati. Kalau semua harganya satu, saudara, itu tidak akan menjadi musik yang indah. Tapi music is the spaces between tones. Jadi yang mau ditekankan dalam istilah ini, bahwa hidup pujian penyembahan itu bergantung dengan relasi between tones. Ada ikatan, ada interdependent, saudara. Ada keterkaitan, keterikatan. Apa dengan siapa, saudara? Bahwa kita dengan menyembah, memuji Tuhan, ada keterikatan kita dengan siapa yang kita sembah. Maka ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita menjadi seperti yang kita sembah. Itu kebenarannya, saudara. Itu akan membawa kita masuk di dalam kehidupan yang berkarakter Kristus. Nggak susah-susah, saudara. Ketika seseorang menghidupi penyembahan pribadinya dengan Tuhan, maka dia punya relasi. The spaces between tones, relasinya, saudara. Lalu dikatakan, we are the main musical instrument. Maksudnya apa? Musik itu nggak perlukan alat sebenarnya, saudara. Bahkan gereja-gereja yang sederhana, kalau kita juga nyanyi di kamar kita nggak sempat lagi main musik pakai gitar, karena atau nyanyi di suatu tempat yang kita tidak bisa menggunakan alat musik, lalu dengan apa? Apakah kemudian nyanyian kita tidak didengar? Enggak, saudara. Kita punya alat musik yang sudah ditempatkan di dalam tubuh kita ini sendiri. Itu sebabnya tubuh kita ini, diri kita, jiwa kita yang dimaksudkan dari pikiran, emosi, perasaan kita, dan kemauan kita, itu adalah musik. Itulah adalah instrumen. Itulah adalah alatnya Tuhan bagi dunia ini. Itu sebabnya di dalam Kidung, ya, saya mau bacakan ayat ini bagus, saudara ya. Kidung pasal 2 ayat yang ke-14. Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-14 berkata apa, saudara? Dikatakan demikian. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Hai kamu yang belum keluar untuk melayani aku, melayani Tuhan, seperti itu kira-kira. Perlihatkan wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Merdu suaramu dan elok wajahmu. Saudara, bukankah ini sebuah jaminan dari Tuhan untuk kita mempercayai bahwa diri kita ini adalah hal yang penting bagi dunia ini untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Maka itu dalam musik atau nyanyian kita tuh kita harus memahami dalam 3 unsur ini, saudara. Dalam musik sendiri ada melodi, ada harmoni, ada ritme atau ketukan.
Ini berkaitan dengan tubuh kita, diri kita, saudara. Dalam diri kita ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Maka yang namanya melodi itu adalah unsur utama dari sebuah musik. Melodi ini bisa disebut dengan syair. Jadi saudara ya, jadi ketika kita menyembah Tuhan, menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan, pastikan bahwa kita memahami syairnya. Memahami syairnya itu akan meneguhkan iman kita, saudara. Karena dengan kesadaran pengertian yang benarlah, maka iman itu bergerak, bekerja, saudara. Akan menghasilkan buah-buah roh, saudara. Jadi melodi ini penting, syair itu yang utama, saudara. Ada banyak lagu, ya, ada banyak lagu. Ada banyak lagu yang perlu dikritisi, perlu diubah syairnya. Mengenai lagu-lagu yang berkata datang Roh Kudus, saya senang menyembah. Saya selalu perhatikan syairnya. Kalau kita katakan datang Roh Kudus, masuk dalam hatiku. Datang Roh Kudus, penuhi aku. Saudara, sesungguhnya hal-hal seperti ini harus kita pahami dengan menyadari bahwa Roh Kudus itu nggak kemana-mana. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Saudara, ini sebuah kata-kata yang menentang kebenaran. Yesus berkata bahwa rohku ada di dalammu dan tidak akan pernah tinggalkanmu kamu sampai kesudahan. Tidak akan pernah sedetik pun. Tapi kenapa kita minta lagi supaya datang? Oh, kita minta dipenuhi dalam diri kita sebagaimana gelas kosong diisi dengan air. Saudara, firman Tuhan begitu banyak berkata tentang kepenuhan di dalam Dia. Ketika kita menerima Kristus, menerima Yesus, kita menerima kepenuhan di dalam Yesus. Sehingga sesungguhnya yang kita harus pahami, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita, selalu ada di dalam kita, dan Dia bergerak sesuai. Kepenuhannya adalah sesuai dengan bagaimana respon kita, kesadaran kita tentang bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Itu sebabnya ada syair-syair yang luar biasa yang saya garis bawahi. Berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Iya, setiap langkahku, hidupku menggenapi. Roh Tuhan ada di dalamku. Yesaya itu dengan jelas dan dikutip lagi di dalam perjanjian Tuhan. Perjanjian baru dikatakan bahwa Roh Allah ada di dalammu. Untuk menyampaikan kabar baik. Untuk membebaskan yang terbelenggu. Saudara, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya kita bangun. Ya, bangun iman percaya kita. Yang kedua dalam unsur musik ada harmoni. Harmoni ini berbicara tentang jiwa. Jiwa ini berbicara tentang penerimaan satu dengan yang lain. Gereja mula-mula menerima satu dengan yang lain. Gereja yang hidup, persekutuan yang hidup, menerima satu yang lain apa adanya, saudara. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan, keluarga yang mau menerima satu dengan yang lain. Membangun satu dengan yang lain. Dalam wallpaper saya di belakang ini, gambaran orang bersatu. Satu. Kesatuan itulah yang membawa berkat Tuhan diperintahkan turun di tengah-tengahnya. Saudara, Mazmur 127 berbicara hal yang luar biasa bahwa berkat diperintahkan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan ketika mereka tidur. Mazmur 133 juga berkata, oh betapa indahnya, betapa eloknya. Bila saudara seiman bersatu di dalam kasih. Wah, jelas saudara. Berkat Tuhan akan dinyatakan. Yang ketiga, ritme atau ketukan. Ini berbicara tentang tubuh. Dalam lagu, dalam musik, harus ada namanya birama, saudara. Birama itu 3/4, 4/4, 6/8. Ya, saudaraku. Ada lebih cepat lagi. Ada 2/8, 4/8, setengah bisa, saudara. Ada banyak birama. Itu bicara apa? Bicara rambu, bicara aturan, bicara kejelasan dari sebuah lagu, saudara. Kalau lagu tanpa birama juga, lagu ini gimana ya? Lagu 3/4 waltz dinyanyikan dengan 4/4 atau dinyanyikan dengan lebih cepat lagi, lagu itu akan rusak, saudara. Karena setiap lagu mengandung biramanya masing-masing. Nah, itu berkaitan dengan tubuh. Ini berbicara tentang submission,
penundukan diri kita terhadap setiap aturan yang sudah dibuat. Sebagai warga negara kita punya pemerintah kita, apapun yang sedang terjadi atas pemerintah kita. Saudara, pemerintah kita adalah hamba Allah. Hati raja, hati Pak Jokowi itu seperti batang air di tangan Tuhan. Yang akan dibelokkan kemana Tuhan mau. Tidak ada orang yang dapat menggagalkan rencana Allah atas bangsa kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita percaya, malam ini saya mengajak Bapak Ibu semangat untuk menjadi juru syafaat bagi bangsa dan negara kita. Ayat ini luar biasa saudara. Dari Efesus ini kita dapat melihat ayat ini, Efesus 1 ayat 20 dan 23. 22 dan 23 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus adalah kepala kita, dan kita adalah tubuhnya. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Jemaat adalah tubuhnya, kepenuhan dia. Oh, jangan bicara tentang gereja saja, saudara, sebagai kepenuhan Allah. Pribadi kita dipenuhi dalam kepenuhan Allah juga. Maka Yesus berkata, tidakkah kamu tahu, Paulus mengingatkan, tubuhmu adalah bait roh Allah. Yesus sendiri membongkar, menjungkir balikkan bait Allah. Karena tidak berkenan kepadanya, karena tidak melakukan kehendaknya. Lalu dia berkata, tidakkah kamu tahu bahwa rumahku harusnya menjadi rumah doa. Tubuh ini adalah bait dari roh Allah, saudara. Dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Itu sebabnya semua orang percaya diberi otoritas. Ada mandat ilahi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kaki yang berlubang paku. Kaki adalah metafora, saudara. Dari gereja Tuhan. Atau pemberi kuasa, penerima kuasa, dominion mandate. Ya. Mandatarisnya otoritas surga atas kita. Kita sering senang dengan kata-kata ini dan mengaminkan kalau kita dibilang, oh kamu pegang otoritas Tuhan atas otoritas surga atas bumi ini. Wah, kita amin, amin. Tapi sering kali kita lupa dan tidak menggunakan otoritas itu. Dalam pengertian ini, saudara, kita ada sebagai gereja Tuhan, kita sebagai orang percaya. Kita itu sudah ditetapkan sebagai pemenang. Saya harus bacakan ayat ini, saudara. Kejadian pasal 3 ayat 15 berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang pemenang, peperangan yang sudah dimenangkan. Peperangan yang akan terjadi terus-menerus, tetapi dalam posisi orang percaya gereja Tuhan sebagai pemenang. Ini dimulai sejak kapan? Dimulai dalam Kejadian, saudara. Kejadian 3 ayat 15 berkata, ketika Allah mengutuk ular, dan juga murka terhadap Adam dan Hawa, juga mengutuk kehidupan Adam dan Hawa. Terhadap ular, Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya antara ular, si iblis. Ular itu gambaran, saudara. Si iblis dengan keturunan perempuan, keturunan Adam dan Hawa kita semua. Keturunannya, kita semua ini akan meremukkan kepalamu. Kepala ular itu diremukkan. Setiap kali kita bergerak, diremukkan, saudara, dalam iman. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, kata meremukkan ini sama dengan melukai, memukul. Memukul bagian apa? Ternyata bagian tumit, saudara. Tumit penyangga beban tubuh. Nah, kalau kita ketik di Google tentang tumit, maka akan muncul bagaimana tumit itu jadi masalah buat kita, saudara. Orang yang badannya terlalu berat, gemuk, tumit, kakinya bermasalah, pasti, saudara. Orang yang tidak mengerti tentang aturan-aturan olahraga juga seringkali memaksakan kakinya berjalan terus, berlari terus, pasti gangguannya kepada tumit. Tumit itu akan menanggung beban ketika berjalan itu dia lebih dari 100% tubuh kita ini ditumit di bebannya, saudara. Jadi tumit ini bagian penting dari kaki yang harus dijaga, saudara ya. 110% kalau tidak salah saya baca.
Lalu tumit itu juga kalau orang berlari, dia harus menanggung beban tubuh kita di tumit itu 200%. Bayangkan saudara ya, berapa bobot kita dan tumit menanggung kalau 100 kilogram, tumit menanggung 200-an. Eh, dua kali atau lebih saudara dari tumit. Nah, apa saja kalau saudara tanya halo dok bisa dijelaskan ya. Halo dokter gitu ya. Dijelaskan apa yang menyebabkan tumit bisa sakit saudara ya. Tumit juga bisa sakit ya tadi. Juga tumit itu kalau wanita terlalu lama menggunakan high heel saudara ya. High heel maka tumitnya juga akan bermasalah saudara ya. Akan kakinya mulai akan sakit dan itu tidak boleh lama-lama sesungguhnya. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan katakan kaki kita ini akan meremukkan kepala, itu gambaran mesianik, berita bahwa juru selamat Yesus datang. Dan ketika Yesus sudah datang, kemenangan sah, saudara ya. Peperangan diselesaikan di atas kayu salib, kaki Tuhan Yesus dilubangi dan harus berdarah-darah, kakinya mengalirkan darah. Setiap sel darah Yesus yang mengalir gambaran bahwa darahnya mengcover, menutup bungkus kehidupan orang percaya sehingga dosa-dosanya tidak lagi dilihat Allah. Kehidupan orang percaya diselimuti, di-cover dengan darah Yesus. Sehingga Allah, murka Allah tidak bisa lagi kena dalam kehidupan orang percaya karena sudah ditumpahkan, dihancurkan melalui tubuh Yesus. Dan darahnya lah yang mengcover setiap kesalahan dan dosa kita, saudara. Memberi pengampunan dan Allah menggantikan dengan anugerah dalam kehidupan kita. Itu dahsyat, saudara. Itu luar biasa. Dia menutup bungkus kita dengan kuasa darahnya, saudara. Menutup bungkus ini bukan untuk melawan iblis, saudara. Iblis sudah tidak bisa menyentuh kehidupan orang percaya. Hanya seperti singa yang mengaum, berjalan keliling, tidak bisa menelan. Ini juga dituliskan dalam 1 Korintus 15. Saya bacakan ayat-ayat ini sebentar Bapak Ibu ya. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 27 berkata apa saudara? Ayat 25 sampai 27 dikatakan, karena Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ya. Ini sama dengan Mazmur 110 ayat 1 dikutip dari sana saudara. Demikianlah firman Tuhan di Mazmur 110 ayat 1. Kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Waktu Yesus bangkit, dia mengesahkan gerejanya. Berdiri, dan gereja inilah sebagai kakinya Tuhan. Dan musuh sudah ada di bawah kaki Tuhan. Musuh kalah oleh gereja Tuhan. Amin saudara. Kita harus katakan amin. Jangan ada seorang pun masih takut dengan iblis sampai hari ini. Masih takut dan gemetar dengan semua tipu daya iblis. Iblis sudah dikalahkan. Tetelestai ayat 26 dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yesus mati, dia bangkit kembali. Maut tidak bekerja lagi dalam hidup kita. Kita diberi hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28 itu dengan jelas, aku pegang di tanganku, kata Allah Bapa. Dan kau tidak akan mati, katanya. Dalam Yohanes 10 ayat 28. Ayat 27, 1 Korintus 15. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Di bawah kaki orang percaya. Atau di bawah kaki Tuhan itu di bawah gereja, otoritas orang percaya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Yesus sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah, Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Ya. Mazmur 8 ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Mazmur 8 ayat 7 yang selaras dengan ayat ini. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma 16 ayat 10, ayat 20. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu bisa lihat slide-nya.
Semoga ini doa Paulus. Paulus selalu berdoa buat jemaat yang dilayani. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kenapa dikatakan segera akan? Saudara, ini sebuah pilihan buat orang percaya. Ingat baik-baik, saudara. Saudara akan terus digocoh oleh iblis ketika kita tidak mengambil pilihan itu bahwa kita sudah menang bersama Kristus. Peperangan sudah dikuasai, dimenangkan oleh Yesus. Kalau kita mengikuti lomba, Ibrani 12 ayat pertama, perlombaan yang diwajibkan, maka garis start kita itu bertuliskan juga start dan finish. Finish sudah dilakukan Yesus. Waktu kita start memulai segala sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Sakit penyakit sudah diselesaikan di kayu salib. Dosa-dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Sekarang itulah kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita hargai dan kita kerjakan. Keselamatan kita kerjakan di dalam Dia. Gambar gereja ini saya ambil dari gambar gereja Oikumene. Saudara, ini masuk di Google dan disorot juga di Sajau, Kalimantan Utara. Arsitekturnya bagus ya. Tapi ini gereja bangunan ya. Ada gereja yang kuno-kuno, yang lebih bagus, ada gereja yang super mewah, ada banyak gereja, tapi itu hanya fisik. Gereja yang sesungguhnya yang kita perlu tahu bahwa gereja itu adalah kita, hidup kita sebagai orang percaya. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kaki yang berlubang paku. Saya mau mengekspos ini sedikit saudara ya. Kaki yang berlubang paku ini adalah metafora dari sebuah destiny ilahi. Gambaran hidup kita yang berjalan melewati segala sesuatu tadi. Melewati lembah kelam, kata Mazmur 23. Melewati apapun, kita hanya lewat, saudara. Hanya lewat. Sehingga ada kata Ebenezer. Oh Ebenezer, sampai titik ini Allah menolongku. Sampai titik ini, sampai detik hari ini, maukah Bapak Ibu berkata juga hal yang sama? Sampai detik hari ini, Allah sudah menolong aku. Ya. Mari kita katakan benar-benar malam ini, apapun persoalan kita, sekalipun, walaupun, bagaimanapun, apapun, kita berkata sampai detik ini, Allah penolongku, sudah menolong. Pertolongannya sangat terbukti, saudara. Jadi ini sebuah perjalanan iman ternyata. Bahwa kita menjadi pengikut Kristus, tapi tidak berhenti sebagai follower. Kita menjadi likeness of Jesus. Jesus likeness. Artinya kita menjadi serupa. Ya, menjadi seperti Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Menjadi seperti Yesus adalah sebuah perjalanan yang sudah ditetapkan Allah. Destinasinya jelas. Kita disempurnakan di dalam Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Kemanapun Yesus melangkah, di situ manifestasi pun, di situ manifestasi kerajaan Allah dinyatakan. Ada lagu berkata, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Benarkah demikian, saudara? Amin. Itu menjadi pilihan buat kita malam ini. Gereja Tuhan adalah alat kerajaannya di tengah bangsa-bangsa. Jadi sebuah lembaga yang disahkan di atas negara, di atas kerajaan apapun di muka bumi ini, adalah gereja Tuhan. Itu lembaga yang telah disahkan Tuhan. Gereja adalah kumpulan dari lembaga inti yang disahkan Tuhan sejak semulanya, di awalnya, yaitu keluarga Adam dan Hawa dan keluarganya, saudara. Menjadi gereja yang berpengaruh atas bangsa. Saudara, sampai hari ini saya mau ajak Bapak Ibu di dalam doa syafaat kita. Jangan pernah ragu tentang masa depan Indonesia. Apapun boleh terjadi. Ya, situasi politik boleh membawa kita terombang-ambing. Ya, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Karena konstitusi tidak boleh dilanggar seharusnya.
Itu adalah dasar negara kita, Saudara. Tapi kalau itu pun dilanggar, apakah Indonesia akan berakhir dengan kehancuran seperti diramalkan? Ya, dolar sudah naik sampai hari ini. Terus dan orang mulai meramalkan tidak mungkin Indonesia akan mengalami tahun emas 2030-2045. Saya ajak Bapak Ibu, itu pilihan buat kita. Sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, jangan pernah berpikir demikian, jangan pernah berkata membatalkan doa-doa syafaat yang dinaikkan begitu banyak orang atas Indonesia. Jadi jangan pernah ragu tentang itu, bahwa destinasi Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi rencana Allah terhadap Indonesia. Amin Bapak Ibu ya. Jadi gereja adalah orang percaya yang diberi otoritas menginjak kepala ular. Ular seperti singa yang mengaum-ngaum. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 10 Saudara ya. Bahwa dia berjalan keliling seperti singa. Kenapa keliling? Karena dia tidak bisa masuk. Ada teritorial yang menjaga kita. Ada garis demarkasinya. Ada garis yang melindungi kita. Goshen kita sebutkan. Ada perlindungan Tuhan. Dia tidak bisa masuk dan menghancurkan, merusak kita. Dia seperti singa mengaum-ngaum, tapi hanya sekedar berkeliling. Loh, banyak orang bisa kerasukan atau banyak orang jatuh karena setan. Salahnya sendiri. Karena dia terpancing dengan godaan iblis. Dia keluar dari garis. Karena dia ketakutan, kekhawatiran, dia keluar dari garis Goshen. Maka tidak heran menjadi makanan dari ular. Apakah keselamatannya hilang, Saudara? Ya, itu bergantung dari bagaimana pribadinya dengan Tuhan, artinya pengikut keikut sertaannya kepada Tuhan, iman percayanya, Saudara. Orang bisa saja jatuh, tapi orang percaya akan bangkit mengingat kuasa kebangkitan di dalam dirinya, otoritas Allah di dalam dirinya. Tumit tadi saya jelaskan adalah pelantar, bahasa medisnya pelantar fasciitis, Saudara ya, penyakit tumit. Tuhan memproteksi kita dari segala serangan ini dengan selengkap senjata Allah. Kalau kita bicara selengkap senjata Allah, Efesus pasal 6. Kepala bertopongkan keselamatan, ya. Berketopongkan keselamatan, baju zirah keadilan. Di tangan kita ada pedang roh bermata dua, Saudara. Pedang iman, firman Tuhan. Lalu di tangan kita satunya ada perisai iman. Lalu ada lagi untuk menjaga supaya kita tetap bisa bergerak. Ada ikat pinggang kebenaran. Lalu ada kasut kerelaan. Ada sandal. Ada sepatu perang, Saudara. Sandal. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Oh, ternyata Saudara, kalau kita ingin menjaga kaki kita tetap kuat, ternyata satu alasan atau satu dasarnya adalah beritakan Injil. Pergi beritakan Injil. Maka kakimu akan kuat. Kamu tidak akan berdiam di rumah dengan kemudian masuk segala masalah. Dengan berdiam kemudian kita membuka akses masalah demi masalah. Tapi ketika kita mulai bergerak melayani Dia, kita mulai difokuskan kepada hal-hal yang berkenan kepada Allah. Maka Saudara, kita semakin kuat. Orang yang semakin memberi, semakin diberi. Orang yang semakin melayani, dilayani oleh Tuhan, Saudara. Luar biasa. Itu Tuhan tidak akan pernah berhutang, Saudara. Maka kasut kerelaan mengabarkan Injil dalam Efesus pasal 6. Menyampaikan kabar baik. Harus kita lakukan, Saudara. Kepada siapapun. Itu sebabnya pelayanan one on one. Itu harus berjalan. Tiap hari kita usahakan untuk menyampaikan kabar baik kepada siapapun juga yang Tuhan pertemukan. Langkah kaki orang percaya harus meninggalkan jejak. Selain langkah kaki ini, Saudara, harus didasari dengan kasut kerelaan tadi. Juga harus meninggalkan jejak. Jejak iman dan jejak keteladanan. Dari ayat-ayat di bawah ini, Saudara dapat melihat tentang kata jejak, Saudara. Ayub 23 ayat 11. Ada kata jejak. Roma pasal 4 ayat 12. Ada kata jejak. Saya tidak bisa bacakan semuanya ya. 1 Petrus ayat 21. Ada kata jejak. Nah, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bacakan sedikit tentang
eh, lukisan yang biasanya ditaruh di rumah-rumah, ada footprint, ya. Footprint itu kalau saudara lihat di satu rumah, mungkin di rumah Ibu Elia ada lukisan sepasang kaki berjalan di pantai, lalu di belakangnya ada jejak. Jejaknya memang jejak sepasang kaki saja, hanya sepasang kaki saja. Ini adalah lukisan, gambaran dari seorang yang bernama, saya sempat menuliskan ini, saya simpan, Ibu Margaret Fishback. Dia bermimpi suatu hari. Jadi ternyata lukisan itu berdasarkan, karyanya berdasarkan mimpi. Dia mimpi bahwa dia melewati jalan-jalan di pantai bersama dengan Tuhan, melewati lembah gelap, melewati banyak hal-hal masalah. Dia diingatkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Sampai kemudian dia lihat terakhir di tengah-tengah perjalanan itu ada banyak suka, ada banyak duka. Terakhir dia mencoba menengok ke belakang, ke bawah. Dan dia hanya melihat sepasang kaki. Sepasang kaki. Sepasang jejak kaki maksud saya. Hanya ada sepasang. Lalu dia mulai tiba-tiba merasa sedih. Dia sadar bahwa, wah, ternyata tidak selamanya Tuhan itu berjalan bersamaku. Ternyata aku berjalan sendiri. Aku berjalan sendiri. Ternyata ada masa-masa sulit yang dimana Tuhan tidak menunjukkan. Oh ya, ternyata mengapa Tuhan gak jawab doaku ya. Nah, mulai muncul hal-hal yang membawa dia dalam kemarahan, pertanyaan dulu, kebimbangan, kemudian pertanyaan, lalu kemarahan juga. Kenapa Tuhan tidak bersama-sama dengan aku? Bahkan waktu dia lihat kembali bahwa ada saat-saat dia lewati bukit-bukit berbatu dan jejak itu berdarah karena luka-luka kaki. Maka dia berkata, aku sudah begitu sakit mengikut Tuhan. Tapi ternyata kadang-kadang Tuhan tidak bersama dengan aku. Tapi dari semua pertanyaannya di dalam mimpi itu, dia mendengar suara yang lembut yang berkata, anakku, aku sangat mengasihimu dan tidak akan membiarkanmu, terutama sekali ketika pencobaan dan ujian datang. Apabila engkau melihat hanya ada sepasang jejak kaki, itu karena engkau berada di dalam gendonganku. Ya, mungkin kita sudah tahu ya tentang cerita ini. Tapi maknanya malam ini, apakah kita bisa mengaminkan Bapak Ibu? Kalau kesulitan apapun yang sedang Bapak Ibu alami malam hari ini, bisakah kita juga mendengarkan suara Tuhan ini? Kamu tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah kutinggalkan sedetik pun. Rohku ada di dalammu. Saudara, itu yang disebutkan dalam kaki yang berlubang paku. Sekarang kita melihat sebentar kaki yang berdebu dan nanti saya akan selesai. Kaki berdebu ini adalah gambaran sesungguhnya juga, saudara. Ya, kita sering dengar di firman Tuhan ada kebaskan debu. Ketika orang menolak firman Tuhan, kita datang ke rumah seseorang, kebaskan debu. Wah, kita senang dengan ayat itu. Kita langsung saja main kebaskan. Ya, kita nggak cukup sabar. Kadang-kadang Tuhan sendiri sedang berperkara dengan kita. Untuk sabar, untuk mempersiapkan diri dengan baik, dan bertahan untuk memenangkan satu jiwa. Tiba, kita hanya kebaskan debu begitu saja, saudara. Nah, debu adalah jati diri manusia. Karena kita dibuat, Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7, kita ini dibuat dari debu, saudara ya. Saya bacakan saja ayat ini karena cukup penting. Ya, Kejadian 2 ayat 7 dikatakan apa, saudara? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Adam pertama hidup, ya, makhluk yang hidup dengan tubuh jasmaninya. Tetapi Adam yang kedua yaitu Yesus adalah manusia roh, menjadi roh yang menghidupkan. Kita hari ini menjadi milik Kristus, kita adalah hidup di dalam kekekalan bersama Yesus. Kita nggak mati lagi, saudara. Ya, kita sudah berubah. Debu tanah ini akan dikubur.
Innalillahi wa innalillahi roji'un. Saudara, yang dari debu tanah kembali kepada tanah. Roh kembali kepada penciptanya, saudara. Kita bersama-sama dengan Yesus tidak mati, tidak menerima hukuman kekal. Kejadian 3, ayat 14 dan ayat 19. Saya bacakan, saudara ya. Ayat 14 berkata apa? Di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Gambaran, saudara, debu tanah menjadi gambaran diri kita yang bermusuhan terus dengan penguasa-penguasa di udara. Jadi jangan abaikan hal itu, saudara. Jangan merasa kita hebat, tapi juga jangan ketakutan. Ya, karena kemenangan sudah diberikan. Ayat yang ke-19 dikatakan demikian kepada manusia. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita ini debu, saudara ya. Ada banyak syair lagu berkata debu ini. Saya sangat senang. Ya, debu adalah sebuah keniscayaan. Mau tidak mau, ya, bahwa dalam setiap kehidupan orang percaya, kita harus mengakui bahwa diri kita ini debu. Kita akan mati suatu ketika, saudara. Nggak tahu usia kita berapa. Ya, kita nggak pernah tahu. Tradisi Yahudi, ini tentang debu juga, waktu itu memperhatikan kebersihan kaki. Ya, sebagai syarat seseorang masuk ke dalam sebuah rumah. Rumah sendiri, apalagi rumah orang lain. Karena itu di depannya ada bejana atau ada tong, saudara ya, yang berisi air. Lalu ada cedoknya, saudara. Dan ketika orang mau masuk, dia harus bersihkan. Syaratnya dia harus bersihkan kakinya dengan tempayan-tempayan yang berisi air. Dia harus bersihkan. Dan baru dia boleh masuk rumah, dan tuan rumah pasti senang. Dan itu sebabnya debu itu gambaran kekotoran perjalanan kaki ke sana kemari. Kaki harus bersih ketika masuk dalam rumah. Kekudusan Allah harus menjadi syarat buat kita masuk di dalam hadiratnya, masuk di dalam bait Allah, masuk di dalam rumah Allah, saudara. Sehingga ada peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ini menarik, saudara. Yesus membasuh kaki murid-muridnya menjadi tanda tanya, ngapain ya? Ngapain? Mereka sudah masuk, kaki mereka sudah dibersihkan, ya. Lalu Yesus tiba-tiba membasuh lagi kaki mereka. Di Yohanes pasal 13, Bapak Ibu saya nggak perlu bacakan. Tapi ini berbicara. Bahkan di sana Petrus juga tiba-tiba menolak. Jangan, aku nggak layak. Aku yang harusnya membasuh kamu, ya, Tuhan. Lalu Tuhan menjelaskan, kalau kamu tidak kubasuh kakimu, kamu tidak akan menerima bagianmu di dalam aku. Ini bukan bicara keselamatan, Bapak Ibu. Pembasuhan kaki bukan bicara keselamatan. Bagianmu, kamu tidak akan menerima bagianmu di dalam aku. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas. Di sana dikatakan bahwa kamu tidak akan menikmati, ya, tidak akan menikmati, enjoy terhadap perjalanan rohanimu. Kamu tidak akan enjoy, ya, tidak akan enjoy dengan tidak bisa menikmati. Saudara, banyakkah orang percaya, orang Kristen nggak bisa menikmati kehidupan iman percayanya? Hidupnya susah terus. Omongannya negatif terus, saudara. Dan kita menyebarkan hal-hal. Wow, saudara. Saya yakin Bapak Ibu nggak suka dengan orang yang selalu pikiran dan perkataannya negatif. Karena itu dikatakan oleh Amsal, dikatakan supaya kita berwaspada ya dengan lidah kita, ya, jaga lidah kita, ya, karena kita harus menjaga lidah kita, karena barang siapa menggemakan maka dia akan makan buahnya. Kalau kita gemakan negatif, kita makan buah negatif. Karena itu buat kepada Indonesia, bangsa kita, jangan pernah berkata negatif, karena itu akan kita makan buahnya juga, saudara ya. Jadi katakan hal-hal yang kebenaran, positif, saudara. Nah, Petrus seakan-akan merasa, aku nggak layak Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kamu harus.
Waktu dijelaskan, Petrus malah berkata, kalau gitu semua badanku saja. Enggak, kata Tuhan. Kamu nggak perlu mandi lagi, kamu sudah dibersihkan. Kamu sudah dibersihkan. Ini makna lagi, saudara. Bahwa sebagai orang percaya, kita sudah menjadi orang benar. Sudah dibenarkan. Sudah menjadi orang kudus. Tetapi dalam perjalanan rohani kita, setiap waktu kita membasuh kaki kita. Gambaran apa, saudara? Adalah gambaran sanctification. Ya. Di dalam proses keselamatan ada 3, saudara. Salvation itu ada 3. Pertama, justification, yaitu di mana kita dibenarkan, dijustifikasi. Kita dihakimi tetapi kita dibenarkan. Yang kedua, sanctification, yaitu bahwa kita, kalau justification, saudara, itu adalah anugerah keselamatan Tuhan yang menghancurkan semua kuasa dari dosa. Menghancurkan semua kuasa dari dosa, menjadikan kita orang benar. Yang kedua, sanctification adalah keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk membasuh, membersihkan kita dari pengaruh dosa, saudara. Dari semua pengaruh-pengaruh dosa dipisahkan. Kita dipisahkan dari kehidupan dosa yang lama, saudara. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Hidup kita tidak dikuasai dosa. Tidak selalu hidup lagi di dalam dosa. Saudara, sampai hari ini juga saya juga berjalan dengan sebuah kerinduan bebas dari semua ikatan dosa apapun. Berbohong, bohong besar, bohong kecil, atau apapun juga, saudara, yang mengikat, membelenggu kita dan membawa kita terus-menerus ada di dalamnya. Tetapi dengan kesadaran tiap hari, anugerah Tuhan masih diberikan untuk nafas kehidupan kita, mengucap syukur untuk kehidupan kita. Dan kita minta terus dibersihkan, dan kita mengalami juga pembaharuan dalam anugerah Tuhan. Dalam proses pelayanan tadi PI, kita kebaskan debu. Tetapi sesungguhnya kebaskan debu ini, saudara, adalah apa, saudara? Ini adalah hal yang kita harus pahami bahwa kita, saudara, kita mengebaskan debu itu, kita tidak menghakimi seseorang. Kita dengan tidak menghakimi, kita memberi kesempatan Allah bekerja dalam diri orang tersebut. Kalau Allah mau murka terhadap orang tersebut, Allah akan mengambil, Allah yang punya kuasa, otoritas. Tapi kalau Allah mau berikan kasih anugerah, kita tidak menghakimi seseorang dan membiarkan Allah bekerja dalam hidup seseorang. Dan diakhiri dengan kata-kata memento mori, ingatlah hari kematianmu. Saudara, ingatlah hari kematianmu. Ini adalah ayat, adalah perkataan dari semua murid Tuhan ketika mereka dikejar-kejar kematian. Waktu gereja mula-mula, mereka selalu berpikir, mungkin besok gilirannya aku ditangkap. Gilirannya aku disalib. Mungkin besok aku akan dibunuh secara apa oleh tentara Roma atau oleh para pemimpin agama. Sehingga mereka ketika temu, mereka berkata, memento mori, yang artinya ingatlah hari kematianmu. Tapi yang ketika salam, mereka tidak bicara shalom, tapi berkata memento mori. Yang lain menjawab memento creatio, artinya ingatlah penciptamu. Karena itu, saudara, malam hari ini saya berterima kasih untuk kesempatan. Saudara juga bersabar dengan saya dengan waktu yang cukup panjang. Saya tutup dengan ayat ini, saudara. Berterima kasih untuk kita dapat belajar bersama-sama. Roma 12 ayat ke-1 dan ke-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, tangan dan kaki kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya demikian apa yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Neta Elia. Ya, terima kasih. Ya, Pak Dodi ya, luar biasa nih firmannya ya. Banyak sekali ayatnya ya. Firmannya luar biasa nih tentang apa? Kaki yang berlobang, paku dan berdebu ini ya.
firman-Nya sangat banyak sekali, tapi ini luar biasa sekali dibukakan ya tentang kaki dan debu ini ya. Jadi luar biasa yang saya tangkap cuman ada yang tadi dikatakan ini di tentang roh ya. Roh ini yang satu apa tuh tadi saya lupa ya. Harmoni itu jiwa ya Pak ya. Jiwa itu menerima satu dengan yang lain. Nah, di sini ya harus saling pentingnya membangun betul ya. Seringkali orang tidak bisa untuk saling membangun, betul nggak Pak? Karena mereka mungkin belum terbuka, masih menutup diri, tapi kalau misalkan mereka bisa dibangun, itu lebih baik ya. Saling mengisi, saling melengkapi ya Pak. Nah ini bagus sekali ya untuk nih harmoni tentang bicara tentang jiwa ya, untuk bisa menerima satu dengan yang lain. Yang ketiga dikatakan apa ritme ini apa apa ketukan apa ketukan tubuh ya. Di sini bicara tentang apa apa aturan ya penundukan diri betul nggak ya mungkin kepada gembala kepada pemimpin pemerintah penundukan diri kepada firman ya nah ini tapi seringkali suka ada yang nanduk juga ya Pak ya firman kadangkala dibijaksanain gitu ya nah disinilah kadang-kadang manusia ini Tuhan itu panjang sabar ya kita kadang-kadang kalau kepepet udah nggak apa-apa Tuhan juga maha pengampun nah itu ya nah kadang-kadang kita dibijaksanain sendiri tapi ini firman tadi bagus sekali ya, banyak sekali, berbobot sekali. Saya merasa diberkati sekali ya tentang kaki dan debu ini ya. Jadi memang debu ini bisa tentang kekotoran kita ya kita harus bersih karena Allah adalah kudus. Bagaimana untuk menjaga kekudusan inilah dari polusi dunia ini. Jadi tadi Bapak Ibu diberkati amin ya oleh hambanya luar biasa. Pak Dodi ini dipakai sama Tuhan tentang apa kaki yang berlobang pada apa paku dan berdebu ini ya jadi kita jelas sekali nggak usah takut lagi terintimidasi ya kadang-kadang mulai ntar loh di sana banyak setannya jangan kau sono nah ini sering kali kadang-kadang terintimidasi kita udah punya roh perkasa nih kadang-kadang ada pengaruh jangan loh di sana banyak setannya ini itu iya ya ngapain juga kita deketin setan ya padahal tadi Pak Dodi bilang tinggal kita tangking dalam nama Yesus ya kadang-kadang terintimidasi nah disinilah kita harus memang harus jeli ya luar biasa kita harus punya iman yang radikal ya di sini karena apa iblis sudah diletakkan di bawah kaki Kristus semuanya ya kita ini sebetulnya jadi pemenang tapi seringkali kita suka mendapat kekalahan karena intimidasi intimidasi ini sangat kuat sekali gitu ya kepada manusia makanya kita juga katakan harus kuat imannya tadi kata Pak Dodi iman kita jangan tergoyahkan oleh keadaan apapun juga luar biasa ya tentang pembasuhan kaki juga. Saya pernah melayani pembasuhan kaki saya juga. Jadi ingat pembasuhan kaki ya. Jadi tadi dijelasin sama Pak Dodi. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Sangat diberkati ya. Nah, Tuhan memberkati Bapak di dalam pelayanannya. Bapak Ibu diberkati ya oleh firman-Nya. Sangat luar biasa nih baru kali ini saya mengundang Pak Dodi ya. Karena memang saya nggak tiap hari jadi saya mesti berputar cari hamba Tuhan untuk diberkati Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu aja, saya juga ingin diberkati oleh hambanya yang bersabda. Seperti malam ini Pak Dodi ya, jadi berkat untuk kami semua. Amin. Dan puji Tuhan. Terima kasih Pak Dodi ya. Tuhan Yesus memberkati ya yang pelayannya. Saya minta Pak Rasman, kita angkat satu pujian Pak Rasman. Angkat satu pujian saya minta untuk Pak Rasman. Saya minta nanti Bu Ira siapa untuk doa Oke, syafaat siap ya Ibu. Bu Ira ya. Silakan Pak Rasman. Ya. Baik, Bu. Aku percaya Tuhanku aja kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat kau turun tangan memberkatiku sekali lagi. Aku percaya Tuhanku aja kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku.
saya serahkan ke Ibu. Silakan Bu Ira. Bagus. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan dan kami banggakan malam hari ini Tuhan. Sungguh firman-Mu sangat luar biasa yang kami dengar malam hari ini. Kami punya pengharapan yang pasti Tuhan, bahwa di dalam kami sudah ada Roh Kudus yang terus menyertai kami sampai kepada kesudahan akhir zaman. Dan di mana Roh Kudus itu selalu akan dilibatkan di dalam setiap tindakan, pembicaraan, kata-kata, pemikiran kami, maka Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa, membawa kemajuan-kemajuan bagi pengabaran Injil, baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau pakai dengan luar biasa. Urapi terus ya Tuhan, dan kami senantiasa mendengar dengan hati yang terbuka. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dengan pemikiran dan pemahaman yang baru bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang terkemuka, bangsa yang dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bangsa yang menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang gilang gemilang, penuh kemakmuran dan kemajuan luar biasa yang kami dambakan selama ini. Jika Indonesia di tahun 2030 nanti menjadi bangsa yang berkemenangan emas, maka semua mata akan tertuju bahwa Indonesia itu akan dipakai dengan luar biasa. Kami percaya apa yang kami doakan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk semua anggota SUM yang saat ini hadir pada malam hari ini, tidak terkecuali semuanya, baik itu Pak Freddy, Pak Anfal, Pak Agus Chandra, Pak Dodi, Ibu Lili Yusuf, Ibu Meske, Pak Rasman, Ibu Resman Manulang, Ripka, Pak Robert Sweet, Bu Titi, Saudara Umbu Kalundang, dan Hilang suaranya. Bu Ira suaranya hilang ya. Tertutup ya Ibu Ira itu ya. Mute-nya Bu Ira. Bu Ira suaranya tertutup, mute-nya dibuka dulu ya. apapun yang menjadi masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kami doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayo saat ini kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Bapak Putra ya. Mari nanti kita sharing, kita angkat kedua tangan saat ini, kita terima berkat dari Bapak di surga. Terima kasih Bu Ira. Mari saudara kita angkat kedua tangan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kekuatan ilahi, biarlah rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Ya, nanti kita akan saringkan ya saat ini. Mungkin ada bisa apa yang lainnya saya persilahkan karena banyak di sini ya yang apa yang akan dipertanyakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan. Siapa? Oke. Saya minta ya mungkin Bapak-bapak dulu ya. Ada yang mau. Oke. Saya tanya tunjuk dulu saat ini ya. Mungkin Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Kelihatan ini ya. Ya,